hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saat itu, Bapak Proklamator Soekarno membacakan teks proklamasi yang jadi batu fondasi pertama dalam membentuk NKRI. Namun, ketika kekuasaan baru terbentuk, maka pertanyaan utama yang selalu diajukan adalah siapa yang akan berhak memimpin negara ini. Mari kita meluncur ke sekitar dekade 50-an, di mana terdapat 3 pihak yang tampil dominan di atas panggung kekuasaan. Ada Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Segitiga kekuasaan yang akan menentukan kemana arah ombak revolusi melabuhkan perahu bangsa Indonesia. Bahkan persaingan sengit antara PKI dan TNI Angkatan Darat atau militer meluas sampai memperebutkan pengaruh ekonomi. Bila PKI ingin meluaskan pengaruhnya di sektor-sektor ekonomi demi cita-cita ideologisnya, maka Angkatan Darat bertekad mengambil alih ekonomi imbas dari ketidakpercayaannya kepada kepemimpinan sipil. Dari sini jugalah cerita bisnis militer bermula. Satu nama yang mungkin akrab di telinga kita adalah Kolonel Ibnu Sutowo. Masih ingat kan? Masih dong. Asetnya masih kita nikmatin, mungkin masih kita datangi, sesekali kita nginep di sana. Apa? Cari aja sendiri di Google ya. Tapi siapa sangka sih kalau cerita keterlibatan perwira dalam bisnis yang dikuasai negara itu bukan kasus unik yang hanya terjadi di era Orde Baru. Bisnis militer sudah bermula jauh dari pembentukan jaringan birokrasi militer sejak era Soekarno. Inilah cerita tentang perebutan pengaruh antara PKI dan Angkatan Darat dalam meraih cuan. Kemerdekaan politik bukan tanda kalau Indonesia sudah benar-benar merdeka sepenuhnya. Belanda tidak mau begitu saja melepaskan cengkramannya dari Indonesia. Puluhan perusahaan Belanda menolak untuk angkat kaki dari Indonesia. Ya, gimana tidak? Penjajahan kolonial Belanda benar-benar membawa untung luar biasa. Waktu VOC masih memerintah saja, mereka itu meraup untung hingga 7,9 triliun dolar Amerika. Jadi wajar aja kalau VOC bisa kita bilang jadi perusahaan multinational corporation pertama dan punya valuasi paling besar dalam sejarah. By the early 1600s, the Dutch had gained control of the area's Spice Islands, which were the world's only source of nutmeg and clove. Nilai valuasi VOC itu jauh lebih besar dari raksasa bisnis seperti Apple, Microsoft hingga Amazon yang sekitar nilainya 2 triliun dolar. Nah, usai VOC bubar, kelanjutan eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih langsung oleh pemerintahan Belanda. Bayangkan bagaimana jadinya bila keuntungan ekonomi itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang baru saja merdeka. Karena itulah para pemimpin nasional akhirnya mencari cara bagaimana sih caranya meruntuhkan struktur ekonomi kolonial yang masih melekat. Artinya perusahaan-perusahaan asing khususnya perusahaan Belanda yang bercokol di tanah air ini harus kita ambil alih. Maka mencuatlah isu nasionalisasi perusahaan Belanda. Momentum datang seiring dengan keluarnya keputusan konferensi meja bundar atau KMB. Dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Kedaulatan politik harus dibayar mahal oleh Indonesia. Karena Belanda sendiri menolak memberikan konsesi apapun dalam masalah ekonomi maupun keuangan kepada Indonesia. Jadi tidak akan dapat berkah atau lungsuran apa-apa dari Belanda. Akhirnya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh kalah negosiasi karena tidak mendapatkan lungsuran berkah ekonomi, justru malah kita mendapatkan jatah warisan utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan asing masih leluasa mengeruk keuntungan ekonomi dari Indonesia. Parahnya, angkanya mencapai 1,13 miliar dolar Amerika.
Sudah begitu, berdasarkan perjanjian KMB, perusahaan Belanda juga kerap diperbolehkan beroperasi kembali. Hasil KMB ini pasti membuat geram para pemimpin nasionalis dan jutaan rakyat yang terdampak dan masih dalam kondisi didera kemiskinan. Di tengah kegeraman inilah, kegagalan Indonesia untuk membawa sengketa Irian Barat ke PBB jadi momentum dimulainya nasionalisasi perusahaan asing. Awal Desember tahun 57, Menteri Penerangan sekaligus Ketua Aksi Pembebasan Irian Barat, Sudibyo, menyampaikan kekecewaannya. Lewat saluran radio RRI, Sudibyo dengan agak menggertak menyatakan kalau sudah tiba waktunya Indonesia menunjukkan sikap yang lain kepada Belanda. Waktu itu jatuh pada 2 Desember. Maka atas restu kabinet, Menteri Penerangan Sudibyo langsung menginstruksikan kaum buruh di perusahaan-perusahaan Belanda untuk mogok kerja selama 1 hari penuh. Belum cukup dengan itu, Sudibyo juga mengharamkan pesawat-pesawat maskapai penerbangan Belanda berlalu lalang di seluruh bandara dan langit Indonesia. Koran, majalah, hingga film-film berbahasa Belanda juga tidak ketinggalan dilarang beredar. Jadi ada semacam pembumihangusan atau debelandanisasi di Indonesia. Menteri Luar Negeri Subandrio juga gak ketinggalan. Subandrio langsung mengultimatum PBB bahwa Indonesia akan mengancam akan menempuh jurusan lain andai PBB mengabaikan usulan Indonesia. Tindakan-tindakan radikal kemudian terus menyusul. Tidak tanggung-tanggung, aset maskapai pelayaran Belanda KPM langsung diambil alih ratusan buruh yang berafiliasi dengan PNI. Suasana penuh ketegangan benar-benar menyelimuti kantor KPM pada waktu itu. Di hadapan perwakilan Serikat Buruh, Direktur KPM, De Groei, menolak menekan pernyataan pengambil alihan aset perusahaan. Gesekan makin tidak bisa terhindarkan. Dan keadaan di luar kantor KPM, bendera perusahaan sudah diturunkan dan sudah digantikan dengan bendera merah putih. Aksi radikal buruh KPM inilah yang kemudian yang menjadi penanda awal dari serangkaian aksi pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh Serikat Buruh selama berhari-hari. Nah, dari sinilah perebutan pengaruh kekuasaan antar kelompok militer dan PKI terjadi. PKI jadi kelompok yang paling bersemangat di awal mulainya proyek nasionalisasi. Bagi PKI, ini jadi kesempatan emas demi menanamkan pengaruhnya di sektor ekonomi. Dalam bukunya Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, sejarawan dari UI, Bondan Kanumoyoso, menggambarkan bagaimana aksi anti Belanda ini awalnya dipimpin oleh Komite Aksi Pembebasan Irian Barat, bentukan pemerintah. Tapi dalam pelaksanaannya, aksi pengambil alihan perusahaan lambat laun berjalan secara simultan dan independen oleh serikat-serikat buruh yang kebanyakan berafiliasi dengan PKI. Pengambil alihan perusahaan Belanda lalu berujung pada perebutan kendali manajemen perusahaan oleh Serikat Buruh PKI. Hal itu disebut-sebut sebagai bentuk pembiaran pemerintah demi menghindari tanggung jawabnya terhadap kerugian yang ada. Jadi pemerintah dianggap tidak tahu menahu dan membiarkan saja buruh-buruh itu mengambil manajemen dengan, kalau kita bisa bilang, ini semacam nasionalisasi perusahaan versi yang mungkin ilegal. Tapi masalahnya pemerintah Indonesia ternyata salah dugaan. Masifnya asi-asi pengambil alihan perusahaan Belanda berjalan di luar bayangan pemerintah. Bayangkan, dari data laporan tahunan Bank Indonesia dari tahun 57 sampai 58 tercatat lebih dari 150 aksi pemogokan buruh terjadi. Wajar saja kalau pemerintah pusat dibuat kaget dan mati kutu. Aparat keamanan yang dikerahkan untuk berjaga-jaga juga tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, melihat aksi-aksi pengambil alihan oleh serikat-serikat buruh PKI ini, pihak militer tentu tidak tinggal diam. Melihat musuh bebuyutannya sudah bergerak jauh memobilisasi masanya, Angkatan Darat akhirnya menanggapi lebih agresif lagi. Dengan dalih mencegah kerusuhan lebih meluas, penguasa militer Jakarta Raya akhirnya mengeluarkan imbauan agar nasionalisasi perusahaan Belanda dilakukan secara tertib dan diawasi oleh militer. 2 minggu kemudian, pemerintah akhirnya menyetujui Angkatan Darat untuk bergerak lebih jauh. Angkatan Darat juga meluaskan pengaruhnya dalam proyek pengambil alihan aset perusahaan Belanda lewat pembentukan Badan Kerjasama Buruh dan Militer
pada 12 Desember 1957. Satu hari setelahnya, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Nasution mengumumkan perintah penertiban pengambil alihan, dan maka sejak saat itu kelompok PKI resmi dilarang melakukan pengambil alihan aset perusahaan Belanda. Jadi yang menahan dan menghentikan gerakan ini adalah Angkatan Darat. Dengan dipimpin Nasution, kekuatan militer berhasil mengikat sekitar 14 organisasi buruh agar tidak lagi melakukan pengambil alihan aset perusahaan. Gerak cepat Angkatan Darat demi mengamankan aset perusahaan-perusahaan Belanda jadi cara militer untuk mencegah sumber-sumber ekonomi agar tidak jatuh ke tangan serikat buruh yang juga underbow dari PKI. Tapi sebenarnya jauh sebelum adanya aksi sepihak serikat buruh PKI, militer juga sudah mempersiapkan kelompoknya untuk mengambil kendali ekonomi nasional lewat tadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nih, pada 24 Agustus tahun 57, Kementerian Pertahanan sudah mengeluarkan instruksi agar memetakan perusahaan dan lembaga-lembaga yang dianggap penting bagi militer. Namun saat itu pihak Angkatan Darat belum mempersiapkan langkah-langkah konkretnya. Akhirnya, aksi-aksi sepihak yang digawangi Serikat Buruh PKI sontak saja membuat Angkatan Darat mempercepat niatan utamanya untuk merebut kembali ekonomi. Jadi ini it is better of siapa yang lebih dulu. Apakah Serikat Buruh underbow PKI atau Angkatan Darat? Dua-duanya punya rencana yang sama, tapi faktanya PKI dan Serikat Buruh dulu yang kemudian bergerak secara masif mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, jalan masuk militer ke wilayah politik dan ekonomi semakin terbuka sejak diterapkannya keadaan darurat perang dan pemberlakuan Undang-Undang Keadaan Bahaya pada Maret 1957. Operasi militer dibenarkan di berbagai daerah dengan dalih mengamankan wilayah dari pemberontakan daerah. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya inilah Jenderal Nasution punya kuasa besar setelah dirinya diangkat sebagai penguasa perang pusat atau Peperpu. Karena itu, sejak Badan Kerjasama Buruh dan Militer diresmikan, operasi militer digerakkan demi melakukan monopoli sumber daya ekonomi sepanjang sisa tahun 57. Tidak jarang operasi militer diwarnai unsur pemaksaan terhadap para direksi perusahaan asing. Jadi ada tekanan dan ada aksi represi. Karena mau bagaimanapun tentara itu punya hak untuk membawa senjata dan menggunakan senjata. Dalam satu kasus yang terjadi misalnya, perusahaan besar milik Belanda yaitu Jacobson van den Berg di Cirebon, penguasa militer memaksa direksi perusahaannya menaikkan surat serah terima perusahaan. Padahal sebelumnya pihak direksi dan serikat buruh telah menyepakati adanya penangguhan pengambil alihan aset agar tidak terjadi kekacauan. Tapi ketika terjadi deadlock antara serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, tentara masuk di tengah-tengah mengambil alih perjanjian di tengah masa kebuntuan negosiasi. Nah, beda lagi dengan pencapaian Harto atau Soeharto ya. Dalam Indonesian Economic Decolonialization in Regional and International Perspective, sejarawan Bambang Purwanto mengungkapkan bahwa sudah ada belasan hingga puluhan perusahaan diambil alih oleh Soeharto. Kuncinya, divisi di Ponorogo, Jawa Tengah yang digawangi oleh Harto sudah merebut tidak kurang 31 perusahaan perkebunan dan 13 pabrik gula di Jawa Tengah. Seperti ditulis oleh Karl Pelzer dalam Sengketa Agraria hingga akhir tahun 57, total ada lebih dari 500 perkebunan Belanda dan sebagian besar jenis perusahaan lainnya sudah ada di tangan militer. Pada 5 Maret 1958, Nasution sebagai penguasa perang pusat memberikan instruksinya untuk memandu para perwira untuk menguasai perusahaan-perusahaan Belanda. Para perwira militer yang bertugas sebagai penguasa perang daerah diarahkan untuk menjamin kendali militer atas manajemen perusahaan. Pimpinan perusahaan dan para teknisinya diharuskan merupakan orang Indonesia. Namun seperti yang diungkapkan oleh MC Reclefs, penempatan perusahaan-perusahaan Belanda di bawah militer bertujuan untuk mendapatkan saluran dana bagi militer tanpa perlu melalui pemerintah. Istilahnya kalau zaman sekarang dana non-budgeter.
Dengan begitu, tentara bukan hanya akan mengurangi ketergantungannya pada pemerintahan sipil Soekarno, tapi juga melemahkan pengaruh PKI di berbagai wilayah roda ekonomi. Tapi sayangnya, proyek nasionalisasi perusahaan asing ini tidak banyak membawa untung bagi Republik. Kepemimpinan manajemen dan teknisi Indonesia yang tidak mumpuni kalau dibandingkan dengan orang-orang Belanda ya, justru malah melahirkan banyak kasus mismanajemen di berbagai perusahaan yang telah direbut. Konflik antara PKI dan Angkatan Darat justru tidak membawa untung apapun bagi keduanya. Dan justru dari perusahaan-perusahaan yang direbut inilah bisnis-bisnis militer di era Orde Baru bermula. Perusahaan-perusahaan yang telah direbut dimonopoli oleh segelintir perwira untuk kepentingan individunya. Hingga di tangan rezim Orde Baru, bisnis-bisnis ini meluas dan turut menyuburkan praktik korupsi di masanya. Itulah cerita perebutan kekuasaan yang terjadi. Seberapa hebat pertentangannya dan siapapun pemenangnya, kekuasaan tidak menyisakan cerita kecuali tentang ambisi meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Anda bisa saksikan dan Anda bisa telusuri. Banyak kemudian kita lihat orang-orang, jenderal-jenderal terutama, yang diserahi tugas untuk memimpin perusahaan-perusahaan nasionalisasi itu, perusahaannya tidak tambah kaya, perusahaannya tidak tambah besar, tapi justru individu-individu yang memegang kekuasaan itu yang malah bertambah kaya. Itulah pelajaran sejarah yang mungkin kita bisa lihat dan kita bisa pahami untuk masa kini. Sampai jumpa.